warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar, NPM 2017-051-052. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai soal-soal UTS dan tugas ke-8. Soal yang pertama. Diketahui DFA seperti pada gambar di kiri. Kita akan mengubahnya menjadi ekspresi reguler. Yang pertama, kita lihat dari I0-nya, dia ini menerima input dari mana saja. I0 ini dia menerima input dari initial state sebagai initial state, maka di sini kita kasih epsilon, lalu dia menerima input dari Q0, inputnya itu 0, lalu dia menerima input dari Q2 yaitu 0. Selanjutnya pada state Q1 dia menerima input 1 dari Q0, menerima input 1 dari Q1, dan menerima input 1 dari Q2. Dan yang terakhir Q2 dia hanya menerima input dari Q1 yaitu 0. Kita buat ketiga ini menjadi persamaan. Selanjutnya, masukkan persamaan ketiga ke dalam persamaan 1. Tadi kan persamaan ke-1 ini aslinya seperti ini kan. Kita ubah yang Q2 ini menjadi sama seperti ketiga ini, jadi menjadi Q100. Seperti pada di sini menjadi Q100. Lalu masukkan persamaan ketiga ke dalam persamaan 1. Persamaan ketiga tadi ini dalam persamaan kedua, maaf ini salah, harusnya kedua. Jadi Q1 dengan awalnya Q0 input 1 ditambah Q1 input 1 ditambah Q101. Yang tadinya Q2 input 1 menjadi Q101. Lalu kita gabungkan kedua Q1-nya ini menjadi Q1 sendiri, dan lalu dalam kurungin 1 sama 01-nya. Pada saat ini kita bisa menggunakan teorema Arden, yang mana ini Q01 ini kita anggap Q1 kita anggap R, dan 1 plus 01 ini kita anggap T. Maka akan menghasilkan I T bintang. Seperti ini, Q0, 1, 1 plus 0, 1 bintang. Menjadi persamaan kelima. Selanjutnya, yang terakhir, masukkan persamaan kelima itu ke dalam persamaan keempat ini. Jadi, yang satu ini kita masukkan ke dalam sini, ubah. Jadi, akan menjadi seperti ini kalau diubah. Lalu, kita gabungkan Q0-nya ini. Lalu, kita pada step ini, kita bisa menggunakan teorema Arden. Dan menjadi seperti ini, epsilon kali 0 plus 100 kali 1 plus 01 bintang. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. 0 plus 100, 1 plus 01 bintang. Soal yang kedua, buatlah pola regex nomor plat kendaraan di daerah Anda tinggal dan diubah ke DFA. Plat kendaraan di daerah saya yaitu Bandar Lampung itu awalannya itu harus BE, lalu bisa nomornya itu ada 4 dari 0 sampai 9 ini, lalu akhirnya itu bisa A, bisa Y, dan atau bisa B, bisa T. Kalau A atau Y ininya lanjutannya ada 2, sedangkan kalau B, C cuman ada 1. Ini adalah DFA-nya. Diawali dari state A, kita inputkan B ke state B, kita inputkan E ke state E, kita inputkan 0 sampai 9 ke input D,
ke E, ke F, ke G. Selanjutnya kita bisa memilih mau BC atau AY. Kalau BC dia ke state E dan final state, maka diterima. Kalau ke AY, dia state J dan diterima juga. Selanjutnya, depth A ke regular expression. Ini adalah gambar depth A-nya. Selanjutnya kita akan menjelaskan per setiap state-nya. Dimulai dari Q1. Q1 ini dia initial state epsilon, lalu dia menerima input dari Q2 yaitu B, input dari Q3 yaitu A. Selanjutnya Q2 hanya menerima input dari Q1 yaitu A, Q3 hanya menerima input dari Q1 yaitu B. Q4 ini menerima banyak input dari Q2 yaitu A, dari Q3 yaitu B, dari Q4 A, dari Q4 yaitu B. Tahap pertama kita ini masukkan persamaan kedua dan ketiga ke dalam persamaan satu. Menjadi seperti ini. Yang tadinya seperti ini, setelah kita masukkan persamaan kedua dan ketiga, maka akan menjadi seperti ini. Lalu kita gabungkan Q1-nya, lalu menggunakan terma aden akan menjadi seperti ini. Dan ini karena menurut identitas regular expression ini menjadi seperti ini. Selanjutnya, conversion regular expression ke FSA. Misalnya, regular expression itu A plus B, maka FSA-nya itu seperti ini. Bisa A, bisa B. Kalau A kali B, FSA-nya seperti ini. Berbeda dengan yang atas, ini bisa milih, sedangkan ini harus memilih satu-satu, dan yang terakhir A bintang, maka FSA-nya menjadi seperti ini. Selanjutnya ada contoh conversion regular expression to FSA. Ini contohnya yaitu regular expression yaitu 10 plus 0 plus 11 plus 0 bintang 1. Kita lihat pada FSA-nya seperti ini. Dia bisa memilih mau milih yang 10 atau milih yang lewat bawah. Seperti yang dijelaskan pada regular expression-nya itu tanda plus di tengah sini. Jadi kita bagi dua, yang atas itu 1, 0 ke final state D, dan yang bawahnya itu bisa 0, bisa plus 1, 1, seperti lewat D, lewat E, atau A langsung ke E, dan 0 star di dalam state E, dan yang terakhir ada ke state D yaitu 1. Masih ada lanjutannya, contoh conversionnya. Yang pertama ada B, input B, A bintang B. Kita bisa buat FSA-nya seperti ini. State A akan, jika menerima input B, dia state B. Jika menerima input A, dia bisa ngulang-ngulang, looping. Kalau dia lahir input B, dia langsung ke C. Dan final state. Yang selanjutnya ini, pertama dia bisa milih mau A atau B seperti ini, dan yang terakhir adalah C final state. Kalau ini dia A, B, C bintang, kita yang pertama initial state A. Jika kita inputkan A, dia akan ke B. Jika kita inputkan B, dia maka ke C, dan kalau dia input C, maka dia kembali ke B, dan begitu seterusnya sampai final state yaitu B. Selanjutnya adalah pumping lemma untuk regular language. Pumping lemma ini digunakan untuk membuktikan bahwa suatu bahasa itu tidak regular. Pumping lemma ini tidak bisa membuktikan suatu bahasa adalah regular. Misalnya, jika A adalah bahasa reguler, maka A mempunyai panjang pumping P yang mempunyai string S, di mana panjang S-nya itu lebih besar sama dengan P yang mungkin dibagi menjadi 3 bagian S, yaitu X, Y, Z yang mengikuti kondisi yang harus benar. Yang pertama itu X, Y pangkat I, Z itu merupakan anggota A untuk setiap I-nya itu lebih dari sama dengan 0. Yang kedua itu panjang Y itu lebih besar daripada 0. Panjang XY, yang ketiga panjang XY itu lebih kecil sama dengan P. Untuk membuktikan sebuah bahasa bukan reguler menggunakan pumping lemma, kita bisa mengikuti tahap-tahap berikut. Yang pertama itu asumsikan bahwa A itu reguler. Yang kedua harus mempunyai panjang pumping yaitu P.
Yang ketiga, semua string lebih panjang dari P yang bisa dipampet. Yang keempat, sekarang cari sebuah string S dalam A yang memenuhi S panjang S lebih besar daripada P bagi S ke dalam X, Y, Z. Yang keenam, tunjukkan bahwa X, Y pangkat I, Z itu bukan anggota A untuk beberapa I. Yang ketujuh, lalu pertimbangkan semua jalan yang S bisa dibagi ke dalam X, Y, Z. Yang ke-8, tunjukkan bahwa tidak ada satupun dari ini bisa memuaskan seluruh kondisi pumping dalam waktu yang sama. Dan yang terakhir, S itu tidak bisa dipampet sama dengan kontradiksi. Selanjutnya, regular grammar. Sebuah grammar P bisa dideskripsikan secara formal menggunakan 4 tuples, yaitu B sama dengan P, T, S, dan P, di mana P itu artinya kumpulan variabel atau simbol bukan terminal, T itu adalah kumpulan simbol terminal, S adalah simbol mulai, P aturan produksi untuk terminal dan bukan terminal. Contohnya itu G ini sama dengan kurung kerawal S, A, B, tutup kurung kerawal, buka kurung kerawal A, B. Nah, selanjutnya S menjadi AB, A menjadi A, B menjadi B. Maka pilihnya ini dilihat dari yang di sini, SAB, dan T-nya dilihat dari sini, A, B, S-nya itu dilihat dari sini, yaitu S, dan P-nya ini dilihat dari sini. Dan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.